Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita ucapkan kalimat tahmid bersama-sama sebagai wujud syukur bilisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama supaya hati menjadi tenang, pikiran menjadi nyaman. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang sangat kita rindukan, Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang hari yang sangat indah ini, mari kita bersama-sama belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridhoi kita untuk bisa belajar pada video Taman Surga ini. Amin Allahumma amin. Pada siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu siapakah orang yang pertama kali diadili besok pada hari kiamat. Nah, jadi ada 3 orang pertama yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Nah, namun sebelumnya, sebelum kita membahas 3 orang atau 3 golongan ini, silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng, tekan juga loncengnya, dan pilih lonceng yang paling atas atau tekan lonceng yang berdering. Mudah-mudahan dengan demikian Anda bisa terhubung dengan kami dan bisa mengikuti video-video terbaru dari kami berikutnya. Subscribe ini gratis, 100% tidak dipungut biaya, dan 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya insya Allah bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda karena telah membantu serta mensupport channel YouTube Taman Surga. Kepada sahabat yang sudah subscribe maupun yang baru akan mau subscribe, kami senantiasa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita besok pada hari kiamat. Semoga para pecinta sholawat besok diberikan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari siksa kubur, siksa api neraka, dan besok bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah, sebenarnya siapa orang-orang yang pertama yang akan diadili besok pada hari kiamat? Dikisahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang pertama yang akan diadili pertama kali pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Ini mati syahid, orang yang mati syahid kan luar biasa ya. Ini banyak diimpaikan oleh banyak orang, tetapi ternyata orang yang akan diadili pertama adalah orang yang mati syahid.
Ia dihadirkan, kemudian dia beberkan semua nikmat yang diberikan kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Dia berfirman, dia di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa yang sudah kamu lakukan dengan nikmat itu?" Ia kemudian menjawab, "Aku berperang di jalanmu sampai mati syahid." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu dusta. Kamu hanya berperang supaya disebut sebagai pemberani, dan kamu telah disebut demikian. Maka diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka." Na'udzubillahi min dzalik, astaghfirullahaladzim. Orang yang mati syahid, kalau orang yang seperti ini yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan, tetapi dia tetap akan diseret ke dalam neraka. Dan yang kedua, didatangkan seorang laki-laki yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, serta selalu membaca Al-Quran. Ini yang kedua ini. Orang yang punya ilmu, orang yang mempelajari ilmu, orang yang mengajarkan ilmunya, dan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Orang yang sedemikian saja nanti akan dipanggil oleh Allah, apalagi yang tidak pernah membaca Al-Quran. Ia dihadirkan, kemudian dia beberkan semua nikmat yang diberikan kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Dia berfirman, "Apa yang sudah kamu lakukan dengan nikmat itu?" Ia menjawab, "Aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya, serta selalu membaca Al-Quran semata-mata karenamu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu dusta. Kamu hanya belajar supaya kamu disebut orang alim, dan selalu membaca Al-Quran supaya disebut qori. Dan kamu telah disebut demikian. Maka diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka." Na'udzubillahi min dzalik, astaghfirullahaladzim. Ternyata golongan orang yang kedua yang didatangkan ini adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmunya, berarti guru ya. Dan orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, tetapi dia ketika membaca, mengamalkan ilmunya, niatnya bukan karena Allah, tetapi karena ingin disebut qori, ingin dianggap sebagai orang yang pintar, ingin disebut orang yang alim. Kemudian bagaimana golongan yang ketiga? Maka di dalam kitab ini disebutkan, dan yang ketiga didatangkan seorang laki yang Allah beri kelonggaran rezeki. Jadi seorang laki-laki yang banyak rezekinya, seorang laki-laki yang banyak hartanya, seorang laki-laki yang kaya raya. Dan dia dianugerahi berbagai macam harta. Yang punya banyak mobil, yang punya rumah mewah, yang punya banyak perusahaan, dan sebagainya. Ia dihadirkan, kemudian dia beberkan semua nikmat yang diberikan kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa yang sudah kamu lakukan dengan nikmat itu?" Orang tadi menjawab, "Tiada satu bidang pun yang engkau suka untuk disedekahi, kecuali aku berinfak di sana karenamu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu dusta. Kamu hanya melakukannya supaya disebut sebagai dermawan, dan kamu telah disebut demikian." Maka diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayatnya Imam Muslim. Jadi sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang mati syahid di jalan Allah, orang yang memiliki ilmu, orang yang mengajarkan ilmunya, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang dianugerahi banyak harta dan bersedekah, berinfak, rajin bersedekah, dan sebagainya, ternyata tidak akan menjadi orang yang beruntung, dan dia tetap akan dilemparkan ke dalam neraka jika dia itu melakukan semua amalnya itu berdusta, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan niat-niat yang lain. Dia sombong, dia pamer, dia riya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya.
Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada yang hari ini punya banyak hutang, rezekinya sulit, tenang saja. Karena orang yang banyak hartanya, orang yang banyak kekayaannya, belum jaminan dia besok akan masuk surga. Tetapi kalau dia tidak melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, dia tidak tulus dalam beramal, maka malah dia akan diseret ke dalam api neraka. Oleh karena itu bisa jadi takdir yang diberikan Allah, kita hari ini diberikan kekurangan rezeki, itulah yang terbaik bagi kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita dan besok akan membalasnya dengan surga. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa berhusnudzon, berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima semua takdir yang diberikan Allah dengan ridho, dan juga senantiasa beribadah kepada Allah dengan tulus. Jauhkan pamer, jauhkan ria, dan sebagainya, karena semua itu tidak ada berguna. Tetapi hanya ketulusan dalam beribadah kepada Allah lah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mudah-mudahan video yang sangat singkat ini bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan sifat riya, pamer pada diri saya, dan mudah-mudahan ini video memang benar-benar semoga bisa menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya.